in progress. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya.
berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu. Syukur dan sembah kami persembahkan kepadamu. Haleluya.
terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikanku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikanku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku Raja di atas segala raja. Kau ku puja, kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami boleh disegarkan kembali Tuhan ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, silakan Tuhan boleh mengajari kami kembali. Kami menundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo Mbak E. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Puji Tuhan. Oke. Shalom Pak Janu, shalom
keluarga Glory. Baik. Puji Tuhan, ada yang mau sharing pagi ini kah? Silakan. Halo. Oke. Ada yang mau sharing pagi ini? Halo semua. Oh, ternyata sudah ngomong. Baik. Ya, Tuhan, eh, bagaimana Tuhan membawa perjalanan kita, saudara ya, sampai dengan hari ini. Bahkan kalau mungkin kita sekarang tidak terpikirkan lagi, seperti yang waktu awal-awal kita memulai Zoom kita, persekutuan kita setiap pagi ini, saudara, mungkin sudah tidak teringat lagi sudah hari yang keberapa, kemudian atau sampai nanti berapa lama lagi gitu kan. Nah, saudara, awalnya kita memiliki mungkin targetnya 1.800 hari ya kemarin. Berapa hari itu? 3,5 tahun ya, 1.800 berapa hari gitu kan. Nah, namun sekarang awal-awalnya kita hanya memandang kita sudah sampai berapa hari ya? Kita sudah sampai berapa hari ya gitu ya. Jadi hanya ingin mencapai sebuah target gitu ya. Targetnya nanti sekian hari, nanti setelah itu Tuhan melakukan apa gitu ya. Kan itu yang pada awal-awal terus sampai terakhir kita bersama-sama masih di hari-hari yang lalu gitu, kita memiliki pikiran yang Tuhan nanti setelah, kan selalu begitu ya, ketika mencapai target yang kita inginkan, di target tersebutlah apa yang terjadi gitu ya. Tapi terakhir setelah itu ternyata tidak ada yang terjadi gitu ya. Nah, seringkali kan waktu kita masih di tempat yang lama gitu, dulu kalau misalnya seperti saya ingat waktu mau datang hamba Tuhan atau nabi gitu ya, wah itu kan puasa gitu ya, puasa 40 hari gitu ya, atau benar-benar mempersiapkan kedatangan nabi tersebut untuk pengurapan, itu kan bisa sampai berminggu-minggu gitu ya. Berharap suatu saat ketika target yang kita tentukan itu pada hari H menghasilkan sesuatu. Nah, tujuan dari itu semua adalah pas pada hari kedatangan si Nabi itu. Nah, seringkali kita mengharapkan sesuatu kepada target yang kita inginkan, gitu ya. Tetapi tidak menyadari bahwa sebenarnya ketika sebenarnya ketika menanti-nantikan itu, disitulah Tuhan sebenarnya banyak berbicara, Tuhan banyak bekerja gitu ya. Tetapi karena tertutup dengan target itu, pada akhirnya kita nggak menyadari Tuhan sebenarnya sudah bekerja. Bahkan kalau boleh dibilang lebih dahsyat pada saat seseorang menanti-nantikan gitu kan. Wah, apa nanti ya? Kenapa? Ada yang memiliki satu harapan-harapan tertentu pada satu goalnya nanti gitu ya. Seperti halnya ini, saudara. Tetapi yang membedakan ketika kita ada bersama-sama hari ini gitu ya. Pada awal-awalnya kita memiliki cara yang sama dengan waktu kita masih di tempat yang lama ya. Nanti setelah 3,5 tahun apa yang terjadi gitu kan? Karena apa? Kita memandang angka 3,5 tahun nanti kita terhubungkan dengan nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, menghubungkan tentang aniaya besar itu gitu kan, selalu begitu gitu ya. Tapi saudara, sekarang ini kita sudah diajar gitu ya. Pada saat perjalanan ini pun Tuhan mengajari kita, Tuhan datang gitu ya. Tuhan datang. Jadi kita mulai tidak peduli lagi dengan target itu gitu. Kita mulai tidak bukan maksudnya
nanti angkanya udah, tanpa kita jadi pikirkan goal kita gitu ya. Tapi yang kita pikirkan adalah perjalanan kita setiap hari gitu ya. Tuhan mau melakukan apa hari ini ya. Kadang-kadang bahkan tidak pernah terpikir sama sekali Tuhan melakukan sesuatu gitu ya. Itu yang menghiburkan dalam perjalanan kita sampai kita melupakan target kita itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa melihat banyak hal gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu ya. Mungkin kita seperti cerita Mak Tian gitu ya. Mungkin berharap gitu ya suatu saat nanti kalau misalnya selesai masalah apa namanya, nggak pernah terpikirkan tiba-tiba dalam perjalanan ternyata mengalami pemulihan keluarga dengan abang yang kemarin diceritakan begitu luar biasa itu gitu ya. Itu tidak pernah terpikirkan. Kalau mungkin dulu kita akan berpikir bahwa oh nanti ketika apa selesai ini aku nanti ke Tuhan apa ya gitu ya. Tapi mungkin karena salah satunya saya pikir karena harinya terlalu panjang gitu targetnya ya. Jadi lupa gitu. 1800 hari kata nanti apa nanti sampai lupa gitu. Tapi tidak ya saudara. Tapi yang menjadi apa namanya yang saya tangkap itu setiap hari inilah ternyata harusnya ketika saya ingat-ingat gitu yang paling heboh dulu kan ketika aku mau kedatangan Todd Bentley gitu ya, Wak. Saya itu punya harapan pada hari H itu jari saya tumbuh gitu ya pada saat itu ya. Eh, setiap kali Todd Bentley itu wah saya itu di belakang saya pegangi tangan saya gitu ya kan. Karena kan apa namanya ada banyak itu apa namanya eh, mujizat-mujizat gitu ya. Wah, jari tumbuh, kaki tumbuh gitu kan. Saya pegang saya jari saya tumbuh gitu ya. Tapi ternyata tidak tumbuh juga gitu. Jarinya tetap separuh gitu ya. Saudara, ketika saya melihat itu gitu ya, ternyata kalau kita mau ingat-ingat gitu, masa-masa menantikan itulah sebenarnya yang orang kan dibuat begitu apa ya, memiliki kalau dulu kan unity gitu kan, kesatuan hati gitu ya, untuk berdoa bersama-sama menantikan Tuhan datang gitu ya. Tapi setelah Todd Bentley pergi, sudah bubar gitu lah, hilang gitu kan. Bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing gitu. Urapan itu seberapa tahan lama dalam seseorang ya bertanggung jawab pada diri masing-masing. Ada yang paling lama 3 hari, 1 hari, 1 minggu gitu ya. Paling lama mungkin 1 bulan gitu ya. Setelah itu ya sudah kembali lagi seperti biasa gitu. Sampai nanti ada event lagi yang baru gitu ya. Tapi saudara, pada hari-hari ini saudara, yang kita lihat adalah event Tuhan setiap hari gitu ya. Ada eventnya Tuhan setiap hari gitu ya. Tuhan menunjukkan banyak hal mungkin yang tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Tadi semalam gitu ya sesuatu yang saya ceritakan gitu ya. Nanti mulai bulan depan itu Gria Buana sudah tidak ada lagi, jadi pindah ke Cemara Garden gitu ya. Nanti kami mau tinggal di rumahnya abang gitu kan, di Cemara gitu ya. Kemudian sebenarnya banyak hal gitu ya. Kenapa nggak tinggal di sana gitu ya? Kenapa gitu ya? Ya, yang pertama ya jelas apa namanya lebih baik selalu pikirannya itu kalau misalnya urusan ini sama ini aja, mending nggak usah sama keluarga gitu ya. Maksudnya nggak enak gitu ya. Nanti terus kemudian mikirkan lagi nanti tiba-tiba banyak hal gitu ya. Tiba-tiba terus nanti mikirkan lagi gimana caranya nanti ada orang tinggal di sana masih cara ngomongnya gimana gitu juga gitu ya. Banyak hal gitu yang membuat kami ini. Sampai kemarin juga akhirnya ya udah kami putuskan terakhir ya udah kami tinggal di sana gitu. Nah, semalam itu waktu yang sangat krusial gitu ya untuk menyampaikan ke yang tinggal di sana gitu ya. Seperti kemarin nanya gimana caranya gitu ya. Nah, saya bilang sama Bang kan, kemarin caranya orang itu ngomong sama saya begini gitu. Berarti kita pakai caranya orang itu ya kita jumpain gitu ya. Jadi kemarin saya diajak ketemu sama yang punya rumah kalau rumahnya mau dipakai gitu ya. Kemudian akhirnya kemarin kita datanglah ke rumah gitu ya ke Cemara gitu ya mau pakai gitu ya. Uh, ya saya bisa merasakan seperti yang saya rasakan gitu ya ketika kemarin dibilang gitu ya. Kemudian nanti sambil cari-cari lah gitu ya. Pas kami mutar ke belakang gitu tiba-tiba ada Pak RT itu panggil-panggil gitu. Wih lewat sini ya.
diam-diam aja nggak ini ya gini-gini ya. Akhirnya ngobrol gitu ya, ngobrol lama gitu kan. Baru ngobrol-ngobrol gitu, aduh butuh ini nggak, butuh barang ini nggak, butuh kulkas nggak, butuh ini nggak gitu kan. Kemudian, oh kenapa memangnya? Ternyata yang punya rumah di samping Pak RT itu di Jakarta isinya sakit gitu ya. Jadi saya lihat mobilnya itu udah kempes semua di situ ya. Rumahnya udah lama nggak ditinggalin gitu ya, bisa dilihat gitu ya. Ternyata barang-barangnya mau dijual gitu ya sama Pak RT, dibilang diserahkan lah sama Pak RT kok urusannya gitu ya. Kemudian eh, abang tanya gitu kan, tapi rumahnya itu disewakan enggak gitu ya. Wah, kalau itu nanti harus kutanya dulu, tapi kayaknya sih dengar mau disewakan gitu ya. Nah, cobalah telepon gitu ya. Kemudian teleponan loudspeaker gitu ya, ternyata benar-benar istrinya sakit gitu ya, dan kondisinya dia sepertinya butuh ini juga kan, harus jual barang gitu kan, butuh uang gitu ya, rumahnya kosong gitu ya. Kemudian menyalakan. Dan saudara apa namanya, sampai akhirnya si Pak eh, Pak RT-nya itu bilang, jadi gimana, apa namanya, ya sudah kalau disebutin satu orang gitu kan, kalau terus Pak RT-nya kan bilang, yang mau tinggal itu yang kemarin tinggal tempat Pak Parlin gitu kan, yang pengerja kita gitu kan. Kemudian, oh iya saya tahu itu, dia orangnya pembersih itu, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya sangat setuju, langsung gitu kan. Saya setuju Pak, belum ada masalah, belum ada kesepakatan harga gitu kan. Saya setuju gitu kan. Saya setuju, pokoknya saya setuju. Terus kemudian, terus berapa gitu kan. Nah, kemudian eh, abang bilang kan kalau di tempat saya sekian gitu kan. Terus pokoknya masalah harga saya ikut Pak Gembala gitu kan. Nggak ada ini ya. Jadi yang menentukan harganya pun kita gitu. Terus kemudian saudara sampai sudah terjadi pokoknya begitu ini ya, seperti disiapkan ketika kita apa namanya meminta orang untuk eh, apa namanya memberitahu orang kita mau pakai rumahnya, ternyata Tuhan sudah siapkan gitu ya. Beda dengan saya gitu kan. Sebelumnya kalau saya sebelumnya saya orang sudah minta apa namanya kasih tahu rumahnya mau dipakai, saya harus cari-cari, keliling-keliling gitu dulu. Dan ternyata juga waktu keliling juga ada juga bisa menguatkan orang gitu ya. Perjalanan Tuhan itu ketika saya renungkan luar biasa sekali gitu ya. Dengan istilahnya ya saya masih memikirkan dengan cara saya gitu, ternyata Tuhan dari situ juga bisa membuat orang untuk apa namanya memperoleh kekuatan gitu ya saudara. Dan kemarin dengan begitu smooth lah gitu kan, bisa terjadi seperti itu gitu ya, tinggal nanti mereka saja, dan pindahnya juga dekat-dekat gitu ya saudara. Eh, dari hal-hal yang sangat kecil gitu ya saudara, kalau kita masih cuma mau memandang apa yang terjadi di akhir cerita kita bersama gitu kan, berarti kan kita ingin mengakhiri kebersamaan kita ketika kita memiliki target waktu gitu ya. Di akhir ceritanya kan berarti 1800 hari gitu kan, atau 825 hari kan akhir ceritanya kan. Ketika kita menantikan di akhir sana, kalau kita fokus kita kepada waktu-waktu yang terakhir gitu, kita tidak akan melihat Tuhan, saudara. Tetapi setiap hari, wah banyak hal gitu ya, yang bisa kami rasakan gitu ya. Eh, banyak hal yang kita semua bisa alami gitu ya. Dan itu semua ketika kita hanya menunggu waktu-waktu Tuhan setiap hari gitu ya. Walaupun itu kesalahan kita, walaupun kita masuk ibarat kata mungkin walaupun kita masuk lubang lumpur sekalipun gitu ya. Ada yang baik di sana bersama Tuhan gitu ya. Ada yang baik bersama dengan Tuhan waktu kita mau menyadari gitu ya. Tinggal seterusnya bagaimana kita terus berpengharapan dengan Tuhan setiap hari. Jadi saya percaya pengalaman-pengalaman kita eh, dengan Tuhan, semuanya kita mengalami Tuhan. Eh, kalau kita mau menanti-nantikan di akhir cerita, kita tidak akan melihat bagaimana tiba-tiba setelah 12 tahun Mak Yabes berubah sip gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak pernah terpikir gitu, mungkin kan udah kok bisa ya, mungkin sampai lupa gitu ya, lihat siang hari gitu Mak Yabes mungkin ya. Tapi akhirnya bisa juga melihat kerja di siang hari gitu ya. Jadi sesuatu akan banyak terjadi dalam hidup kita, men saudara. Apa yang kita alami setiap hari, uh, yang dibutuhkan hanya kita mau menghampiri Tuhan setiap hari, melihat Tuhan.
melihat hari-hari bagaimana orang bisa bercerita dengan kita, ketika orang ketakutan bisa bercerita dengan kita, ketika orang khawatir bisa bercerita dengan kita, itu yang membuat kekhawatiran kita hilang, saudara. Jadi waktu kita khawatir dulu cara kita adalah bagaimana caranya? Kalau dulu paling gampangnya ya jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir itu kan ya tidak semudah yang kita bilang gitu ya. Kalau bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya jangan khawatir gitu. Dulu kan sepertinya enteng-enteng aja, tetapi ketika kekhawatiran datang kan eh, khawatir juga gitu, takut juga, gemetar juga gitu ya. Tetapi saudara, ternyata bagaimana caranya tidak khawatir? Saya baru menemukan bahwa bagaimana caranya kita tidak khawatir, ketika ada orang khawatir bercerita kepada kita, ternyata kekhawatiran kita itu jadi hilang gitu ya. Ketika ada orang ketakutan, itu yang membuat ketakutan kita jadi hilang. Karena apa? Ternyata karena dengan kita memberikan keberanian kepada orang, kita sedang memberikan keberanian kepada diri kita sendiri. Jadi perjumpaan dengan orang, perkataan dengan orang setiap hari, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ketika dalam keadaan yang berat, tetapi kita bisa membuat orang lain menjadi ringan, itu ternyata itulah yang membuat kita menjadi ringan dalam hidup kita, saudara. Makanya ketika saya renungkan si Paulus, kita orang yang miskin tapi memperkaya banyak orang gitu, itulah yang membuat kita menjadi kaya, saudara. Walaupun kita miskin gitu ya. Walaupun kita miskin, kita menjadi kaya karena apa? Karena kita memperkaya banyak orang, itu yang membuat kita jadi kaya gitu ya. Jadi kalau dulu jangan kamu khawatir, gimana caranya? Ya jangan khawatir gitu ya. Ternyata tidak semudah itu ketika dijalani. Namun ketika saya merenungkan, ketika ada orang yang khawatir bisa cerita sama kita gitu ya. Walaupun justru ketika dalam keadaan kita sedang khawatir, orang lain ada yang cerita tentang kekhawatirannya dalam hidupnya gitu. Nah, kan mau nggak mau gitu ya, kita akan menguatkan orang itu, jangan kamu khawatir gitu ya. Nah, ternyata disitulah kita juga mengatakan kepada diri kita mengajari diri kita nggak khawatir gitu ya. Jadi saudara, eh, saya sangat percaya gitu ya, hari demi hari yang kita lewati, apapun itu sudah yang terburuk sekalipun, saya sangat percaya gitu ya. Hanya kita saja, tidak ada yang memisahkan kita dengan Tuhan, itu hanya kita saja yang mau atau tidak terpisah dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke. Saudara, ketika kita itu ini ya, melihat bagaimana sehari-hari gitu ya, kita itu melihat Tuhan ya, nyata gitu ya. Kemana saja kita pergi, kata firman Tuhan kan, kemana saja air itu mengalir, ada kehidupan di sana gitu. Itu yang luar biasa, saudara. Kemarin kami dari ngopi gitu kan, jadi dari pagi kan sama Pak Twin itu, tiba-tiba ditelepon sama gembala yang di Piayu kan, gembalanya Mak Yabes, ajak ketemu gitu. Saya pikir dia datang ke tempat kami gitu kan, ternyata saya yang harus ke sana gitu ya. Jadi sudahlah, agak dipercepat lah kami ininya ya, ngopinya gitu. Saya pergi laksana gitu kan. Wah, dari kami berapa bulan aja gak ketemu gitu, ceritanya sudah panjang sekali gitu, sudah banyak sekali gitu. Hal-hal yang dia alami, memang selalu begitu dia. Kalau dia sudah rasa gimana gitu, diteleponlah saya gitu. Tapi saudara, saya itu memang ini ya, karena kita sudah belajar ini loh, belajar merendahkan hati kita kan gitu. Kita ini hamba bagi semua orang gitu. Jadi lawan begitu, iya datang gitu ya. Bayangin dari jam, kalau nggak salah sana nyampe jam 9 gitu. Ya, jam 9 sampai itu jam, kalau nggak saya hentikan karena saya ingat jelita gitu ya.
Jelita itu nangis. Katanya pagi-pagi kan, yang habis kita zoom itu kan, bangun katanya sedih kalau mamanya berangkat kerja gitu ya. Mami nggak usah ini lagi, nggak usah kerja pagi lagi, kerja malam aja katanya gitu. Ada. Jadi saudara, adalah habislah cerita panjang lebar lah cerita sama ini ya. Dan memang di situ saudara, dia menceritakan betapa jahatnya sekarang dunia ini gitu ya. Kayak dia menceritakan juga di dalam pelayanannya sendiri gitu ya. Aduh rasanya gitu ya. Tapi berbagai kami menceritakan masalah-masalah yang terjadi di dunia gitu ya. Saya bilang gini, apapun mereka boleh bisa lakukan, tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam diri kita gitu. Dia coba ceritakan juga ada bagaimana mereka kayak renggang lah hubungan mereka dan tim mereka itu kan. Karena ada pengajaran dari Korea katanya gitu ya. Agak mirip-mirip dengan kita gitu. Saya coba cross check karena saya kan sudah kasih ini kita apa namanya pengajaran kita ini kan sudah kasih udah dari awal dulu gitu, sudah saya kasih gitu. Enggak, ini beda gini. Saya coba cross check mungkin begini gini saya bilang gitu ya. Saya juga ceritakan model pelayanan daripada tim yang mereka itu juga kan waktu itu kan ngejar-ngejar kita juga gitu. Jadi model mereka itu kayak gitu sampai ke kuburan, bayangin dikejar saudara. Si Pak Pendeta yang satu gitu temannya yang di PIW ini gitu ya. Yang saya pernah khotbah di gerejanya kan, yang di Bengkong itu. Sampai dia bilang, oh saya nggak bisa ini, saya lagi di kuburan ini katanya kan. Lagi kuburan. Dikejar ke kuburan saudara. Tapi ke kuburan orang lain gitu. Jadi dia lagi makamkan orang, dipikir di situ. Jadi katanya si orang itu sampai ngasih apa namanya uang duka gitu ke itu. Dipikirnya di situ gitu. Karena belum pernah ketemu kan ceritanya. Dia dari Korea, terus ada penerjemahnya gitu. Dikejar sampai ke situ. Aduh, saking gigihnya ingin menyebarkan pengajaran itu. Jadi sampai mereka juga tegang gitu ya. Di antara mereka sudah ada yang 3 bulan gak ketemu gitu ya. Kalau tadinya mereka itu doa tiap hari gitu ya. Tiap hari apa gitu ya. Pokoknya namanya sering sharing lah gitu ya. Jadi semua lah diceritain. Saudara, itu sudah sampai jam 2 gitu. Jam 2 lewat lah gitu. Ya udah lewat, mau setengah 3. Jam 2 lewat. Seperempat gitu ya. Nah jadi saya udah karena saya mau ke atas dulu gitu. Jadi saya naiklah ke atas ya. Ya saya lihat pintu terkunci gitu ya. Lalu karena memang biasa di sebelah dititipkan si jelita gitu. Saya tanya gitu. Ada jelitanya di situ? Iya. Apain dia? Tidur katanya gitu. Waduh, gitu. Tidur gitu. Oh iya, saya lihat dulu kuncinya. Biasanya ada kuncinya di sini, di atasnya. Gak ada kuncinya. Saya masuklah ke dalam gitu. Karena ini saya tiduran tadi situ kan. Tiduran di depan gitu kan. Ya saya ini, aduh kenapa saya nggak cepat tadi ya gitu ya. Saya inilah gitu. Karena target saya salah satunya begitu saya dengar Bapak itu ajak ke Piayu gitu. Target saya itu, oh berarti saya kesempatan ke sana gitu ya. Jadi udah saya tidur gitu ya. Nggak berapa lama dia bangun gitu. Bangun kan dia datang gitu. Saya lihat, dia sudah muka cerah gitu kan. Tadi katanya adik tidur gitu. Tadi dibangunin ya sama mamanya Moni ya, saya bilang gitu. Dibangunin ya? Enggak. Jadi adik bangun sendiri. Iya, waduh. Saudara, cerita sebentar. Udah jajan belum adik? Loh, nah saya kasih jajan dia gitu ya. Nah dia jajan terus dibawa gitu kan. Saya ini, wah dia beli apa gitu, dia beli minum gitu. Bisa tua minta sikit gitu. Kasih gitu kan. Nah, saudara, ya bisa lah kita sebentar gitu ya. Sampai bapaknya pulang lah kan. Saya baru pulang gitu. Nah, saudara, begitu ini ya, udah siap waktunya pulang. Nah, saya pulang mau jemput Ika Joen gitu kan.
Coba terus bisa-bisanya dompet saya tinggal gitu. Bisa-bisa dompet tinggal di rumah Pak Yabes gitu. Saya sadar itu begitu sampai di Gria gitu. Sadarnya di situ gitu. Kan akhirnya kami kan begitu saya jemput, saya ingat, aduh ini sudah mendesak yang diceritakan tadi itu. Oh, ini harus pergi nih. Nggak bisa. Saya kalau sudah kayak gitu itu kayak ini. Kalau ada yang seperti itu gitu, itu rasanya di hati saya itu harus selesaikan dulu gitu. Ya jadi udah pokoknya nggak bisa lagi lah. Itu kayak misalnya kayak mau khotbah di hadapan 1.000 orang gitu. Ganjalannya gitu. Kalau saya kayak gitu ya udah pokoknya harus pergi. Jadi saya bilang sama anak saya, kita ke rumah adiknya dulu sebentar ya, karena papi mau ketemu sama ini gitu. Nah sekalian nunggu Pak Twin gitu kan. Karena paginya kami sudah cerita gimana ya caranya ya. Gimana caranya kita bilang ya udah amat saya gini ya. Duh Tuhan. Udah gitu. Jadi udah gitu. Kami pergi sana seperti cerita tadi itu saudara. Itu bagi saya gimana ya. Hebat sekali loh Tuhan itu. Sampai rasanya itu apa? Sampai rasanya itu enggak gimana ya. Jadi saya sempat jadi karena sakit gitu kan. Saya masih sempat nguatkan karena kan teman kepelayanan kita juga dulu kan. Ketika dia bilang, "Wah, saya terserah sama Pak Gembala aja lah. Saya nurut sama Pak Gembala aja lah," katanya kayak gitu ya saya. Waduh, ketawa-ketawa lah gitu. "Salam sama Ibu ya, Pak. Saya dengar sakit katanya gitu. Enggak cepat sembuh ya, Pak," gitu. Jadi karena khusus untuk mengobati istrinya karena kanker ya. Jadi harus ke Jakarta gitu ya. Dan barang-barang yang ada di situ ya seperti yang tadi diceritakan itulah gitu. Tapi saya dengan itu gitu ya. Dengan lihat perjalanan itu gitu, lalu pulang lagi gitu, terus saya bilang sama anak-anak gitu ya, ketika udah di jalan gitu ya, kalau malam itu kan cukup ini ya, cukup rame gitu ya, dan apalagi jalan ke Piayu itu kan banyak rusak juga, terus lagi diperbaiki separuh juga, gitu. Jadi nggak 2 jalur lagi, 1 jalur itu dipakai 2 jalur gitu. Jadi cukup inilah gitu, tapi pergi juga gitu mau ngambil si dompet itu. Nah, lucunya pas mau ngambil dompet itu ternyata sempat juga rayain ulang tahunnya Mak Nail sama Geva gitu ya. Saudara, walaupun sepanjang hari itu rasanya apa ya, capek gitu ya, perjalanan juga bawa 2 orang gitu ya. Dan tapi lihat cerita sepanjang hari itu gitu ya. Hebat sekali Tuhan itu ya. Dan waktu kami sharing itu, saya sharing dengan gembala yang di Piai itu ya. Dia bilang kayak gini. Dia dari mulutnya yang keluar tentang pelayanan itu. Kan pelayanan itu kan kayak gini. Dari tahtanya Tuhan itu kan keluar sungai itu katanya. Air. Kemana saja air itu pergi. Melewati atau tempat di sana ada kehidupan gitu. Itu saudara persis saudara sepanjang hari itu saudara. Ada kehidupan saudara. Jadi begitu kami selesai dari itu kemarin itu dari rumah itu langsung kami pergi ke tempat sewa itu lagi. Kami bilangin langsung sama mereka. Pas mereka mau pergi cari rumah juga saudara. Lucunya rumah itu udah pernah mau disewakan juga sama pelayan juga katanya. Pelayan mereka juga. Tapi saya lihat itu kotor sekali. Gak setuju lah ke situ. Begitu kami datang. Karena pernah dia di yang sebelah gitu. Oh saya tahu itu, saya kenal itu. Si Ito itu. Pembersih mereka itu gitu. Coba saudara, bayangin itu rasanya karena kami saudara sudah cari rumah. Waduh bisa kalau cerita Mama Ke sampai dia pergi keliling saudara. Waduh. Saya dalam hati aduh Tuhan gitu ya. Jadi pernah kemarin saya ini ya ke rumah itu ternyata dia lagi pergi cari. Jadi saya sendirian di rumah Gria gitu ya.
Dia lagi cari sampai bawa itu, saudara, bawa minuman, bawa makanan gitu ya, bontot lah gitu. Sudah hitam, keliling lagi, makin tambah hitam lah. Saudara, ketika saudara kita itu bisa saling menanggung ya, apa sih punya kita yang bukan punyanya Tuhan sih gitu ya. Tapi kadang-kadang keseganan seperti itu. Saudara, dengan sekarang saudara kita melihat kehidupan bagaimana ketika kemarin Pak Gembala itu cerita bagaimana pelayannya itu yang ini ya, saking itunya cari uang gitu ya. Bagaimana keluarganya itu dua-dua sama saudara, memiliki permasalahan suaminya gitu yang wah. Saya bilang sampai saya kayak gini, kenapa kau jadi bodoh ya? Jadi untuk apa sebetulnya kamu cari uang itu? Kalau keluargamu kayak gitu untuk apa gitu? Saya itu sama istri saya itu sampai gimana gitu ya ketika cerita gitu ya. Saya dia kerja untuk apa namanya supaya suaminya senang-senang kayak gitu, keluarga kayak gitu. Lah, tapi kok nggak sadar juga gitu loh. Saudara, dengan kalau saya mau boleh ya lewat ini saudara saya kasih nasihat bagi kita semua gitu ya. Sudah waktunya kita itu kembali kepada Tuhan gitu. Bagaimana sudah diceritakan juga rekan gembala mereka sibuk pelayanan gitu sampai melayani orang-orang yang ya orang-orang gila gitu. Tapi tahu nggak saudara, anaknya itu bisa jadi gila. Iya. Dan apa namanya dia sibuk buka pelayanan. Terus ada lagi di sana juga seorang apa namanya bapak-bapak yang sampai stroke di rumahnya. Tapi dia sibuk di luar. Tapi ini diceritakan sendiri sama karena mereka langsung lihat ke sana gitu. Bayangkan istrinya ketika pulang, sementara dia kan ini kan sibuk pelayanan di luar. Ya istrinya pulang dari kerja melihat itu, melihat orang stroke di rumah. Apa enggak stres gitu? Saya boleh bayangkan, wow rumah itu amis semua katanya kayak gitu. Saya bisa bayangkan betapa hancurnya hati istrinya, seorang ibu gembala gitu. Jadi sampai saya ingat gitu ya. Jadi ketika rekannya Pak Gembala yang PIU ini yang saya bilang di Bengkong tadi, saya sampai marah besar gitu. Ketika melihat anaknya terlunta-lunta karena mereka sibuk pelayanan. Tapi anaknya yang sudah hancur rumah tangganya tidak bisa dilayani gitu. Sampai saya marah besar gitu. Tinggalkan pelayananmu itu. Berhenti kamu doakan orang. Iya saya keras, umurnya sudah berapa gitu. Saya ingat sekali. Saya marah sampai akhirnya terkejut dia peluk anaknya gitu. Peluk anakmu. Jadi direbus dengan burunya perempuan gitu. Di situ saudara meledak nangisnya, saudara mereka pemulihan di situ. Tapi saudara, kan betapa nggak sadarnya gitu loh. Sudah seperti itu kadang. Jadi apa yang ku cari di dunia ini? Apa yang ku cari? Apakah mau bersuamikan uang? Wah kalau uang jangan tanya saudara. Baru beli Fortuner juga katanya gitu. Lah tapi kalau Fortuner dikasih, mau dipakai suaminya, pergi kemana dia? Bawa perempuan yang gak benar gimana? Terus gimana hatinya seperti itu? Lah, saya dalam arti, kok jadi bodoh? Apa yang kamu cari? Kebahagiaan apa yang kamu cari? Kamu jadi budak gitu. Oh iya nampaknya orang kan bilang kamu, kepuasannya siapa sih? Orang kan bilang, wah enak dia ya, banyak uangnya. Kan cuma itu. Tapi apakah hati ini yang hancur dipermainkan? Dirusak oleh si jahat seperti itu. Kalau seperti itu keadaan saudara rumah tangga, bagaimana anak-anak?
Apa nggak terdampak? Tapi belum bisa meninggalkan itu, saudara. Gimana, saudara? Saudara, mari saudara kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu nyata kok, saudara. Mari kita itu jadi bijaksana gitu. Mari kita pilih yang terbaik. Ketika kita datang sama Tuhan, saudara. Ketika kita merendahkan hati kita, ketika kita mau gitu ya. Bahkan firman Tuhan bilang kok, ketika hartamu dirampas, kita mesti rela kok. Saudara, untuk saya bilang adik saya itu tinggal di rumah itu rasanya gimana gitu. Segannya gimana gitu. Itu dari sejak awal gitu. Semenjak kami pindah dari sana gitu. Tapi tetap memang proses ya, kita nggak bisa paksa gitu. Sampai terakhir bilang, ya sudah gitu. Sampai capek nanti. Saya bilang sama Tuhin gitu. Tuhin sudah mulai itu sih gitu ya. Ya. Akhirnya kemarin, oke gitu. Kadang saudara, ketika Tuhan tuntut kita, kan saya sudah bilang sama saudara. Saya sudah mau bilang, saya sudah bulat tekad saya. Ketika kemarin transferan tidak masuk, pernah nggak masuk itu kan. 1 bulan aja nggak masuk gitu. Tuhan buat sedikit mungkin kendala gitu dalam bisnisnya gitu. Tapi sebetulnya didobel juga bulan depannya gitu. Jadi sebetulnya nggak pernah kosong. Bulan depannya itu jadi hanya pending aja. Tapi itu membuat saya datang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, udahlah, jual. Nanti ya habis semua hasil penjualan rumah itu ya sudah. Ya sudah. Nanti bayar ruko ini ya sudah. Habis itu ya sudah, saya nggak tahu gimana. Saya memang benar siap seperti itu. Saya nggak peduli. Tapi pernahkah terjadi, saudara? Alasan saya ajak Tuhin ke rumah itu gitu, maksudnya untuk bilang sama orang itu, anggap kalian yang punya rumah. Gimana gitu. Coba apa yang harus saya bilang sama orang yang nyewa itu gitu. Ayo, saya tunggu pulang kerja gitu ya. Saudara, kita harus belajar hidup sesuai dengan perkataan kita. Kita nggak boleh munafik. Kita nggak boleh kita katakan, kita mengasihi, ternyata kita nggak pernah saling percaya. Adik saya sendiri bisa nggak percaya saya dengan tulus gitu. Seperti itu kan. Menganggap gimana, nanti gimana. Iya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apakah kita terus bisa tinggal di tempat kita, nggak tahu. Tapi kita belajar taat, saudara. Belajar. Kita bilang Tuhan ada di antara kita. Masa kita takut miskin? Tuhan yang kaya, dia tinggalkan kekayaannya kok. Dia jadi orang miskin. Dia jadi orang miskin, dia bukan miskin loh. Jangan salah. Dia jadi miskin, dia nggak miskin. Dia dibuat berdosa. Manusia yang berdosa, tapi dia nggak berdosa. Dia harus menanggung seluruh sakit dunia ini. Jadi kita mesti punya prinsip ketika kita sakit. Bukan, kita nggak sakit. Walaupun kita sakit. Jadi kita merasakan sakit itu. Tapi pikiran kita ini kita arahkan kepada Tuhan. Enggak. Kita masih cuma menanggung sedikit. Kemarin saudara ceritanya mirip dengan Mayeye. Iya. Harusnya sih Mayeye yang cerita, biarlah saya yang cerita gitu. Karena diceritain sama istri saya gitu.
Mak Ye cerita sama istri saya cerita sama saya. Jadi rumah yang di depan Mak Ye itu katanya kan mau disewakan. Diserahkan pengurusan seperti yang tadi. Diserahkan ke Pak RT. Ah ini diserahkan Mak Ye. Mak Ye itu buat di grup FB seputaran itu kan. Cipta kan. Siapa cepat dia dapat. Tahu saudara berebut saudara. Sampai jadi datang yang pertama. Ada langsung dia bawa uang gitu saudara. Karena dia bilang siapa cepat dia dapat. Ada uang. Ini mah pokoknya sah gitu. Karena kan dibilang tadi pokoknya dikasih uang langsung gitu. Pegangan itu. Maksudnya supaya sah kami yang sewa kira-kira gitu. Setelah dia pegang gitu. Oh nggak usah lah. Setelah dia pegang, datang lagi orang berganti. Atau katanya orang pakai mobil gitu kan. Untuk karyawan saya, aduh Pak ini loh baru saya pegang uangnya katanya. Sudah ada yang sewa. Datang lagi yang lain. Dan terakhir katanya datang ibu-ibu hamil. Sudah hamilnya. Kalau istri saya cerita itu. Kadang-kadang kalau cerita itu kan bisa dibuat jadi ini kan. Besar kali katanya hamilnya. Gimana lah besarnya kayak gitu. Gimana loh saya coba besar kali hamil. Saya ingat. Apa jangan-jangan anaknya ibu itu kembar apa gimana, karena istri saya dulu kan besar sekali gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi dari cerita itu saya boleh bayangkan gitu. Jadi katanya masuklah dulu, kasihan Pak E gitu kan. Pak E kasihan dibawa rumah dikasih apa gitu sampai dia istilahnya gini, aduh Tuhan, walaupun aku ini miskin gitu ya, ternyata masih ada orang yang cari rumah ya gitu. Saya cari rumah kayak gitu ya, tapi walaupun aku kayak gini gimana gitu ya. Baik, ketika saya tanya gimana Pak Ye di sana, cerita gitu. Kalau bisa melewati setiap hari saudara, sampai dengan hari ini anak bisa kuliah gitu ya, dengan biaya yang puji Tuhan, haleluya gitu ya. Tapi ketika melihat orang seperti itu saudara, apalagi mengingat kemarin ketika karena saya bilang itu Pak Twin cari rumah itu kan, dia kepikiran aduh Pak Twin sudah dapat rumah belum ya gitu ya. Saudara, apa ya, saya kira gak kebetulan ya saya rumah kayak gitu, persis seperti itu yang dialami di sini gitu. Maksudnya itu dalam kondisi yang seperti itu Tuhan kayak kasih ngajar kita ini kayak live gitu loh. Dia ngajar sendiri kan. Masa kayak ceritanya kok sama kayak gitu? Kok bisa pelajaran sama di tempat yang berbeda gitu? Saudara, apalagi yang kita pungkiri kalau Tuhan ada di antara kita, saudara? Kita mau bilang apa sih? Kita mau bilang apa lagi, saudara? Sebegitu nyata Tuhan di antara kita. Sebegitu nyata Tuhan memberikan hidup kepada kita. Seberapa nyata dia kasih kita ketenangan. Kamu gak perlu takut. Kamu gak perlu takut menghadapi hal yang paling sulit sekalipun. Karena sebetulnya itu gak ada. Kamu gak perlu mengkhawatirkan apapun gitu. Lihat pekerjaanku, lihat. Kalau aku yang kerja itu sempurna. Saya boleh bayangkan saudara ibu yang lagi habis cari rumah itu ketika disambut, dikasih minum, dikasih ini. Pas kebetulan juga berlimpah buah di rumahnya Mak Yeye gitu ya. Iya saudara. Jadi sering juga kami kecipratan buah dari Cipta saudara. Mau jeruk lah, mau semangka lah, mau apa gitu. Karena mereka dilimpahi juga. Saudara kalau, sudahlah. Saudara, dari kesederhanaan kita ketika kita berbagi saudara. Kalau nggak ada yang bisa dibawa si Marvel, entah garam dibawa, bayangin saudara. Satu bungkus, entah kopi yang bungkus. Iya saudara. Saudara, apa ya? Ketika kita boleh menjalani hidup itu satu apa ya? Satu kebahagiaan
Intinya saudara, ayo bijaksana gitu. Jangan mau bodoh gitu. Jangan persulit dirimu dengan banyak kekhawatiran. Tuhan mau ajak kita memerintah bersama-sama. Apapun yang kita dengar gitu. Orang cerita apa? Buktikan kalau ada Tuhan di dalam kita. Dari perkataan kita. Dari iman kita gitu. Dari keteguhan hati kita. Mulailah bijaksana gitu. Mulailah saudara berani mendengarkan orang gitu ya. Dengarkan cerita mereka gitu. Sabar dengarkan keluh kesah mereka gitu. Tapi saudara, ketika Tuhan itu berjumpa, ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, coba lihat. Ketika dia berjumpa dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus itu saudara. Apa yang dia bilang? Hei, alangkah lambannya kamu. Bukankah kitab suci menjelaskan semua? Kira-kira seperti itulah saudara kalau Tuhan menampakkan diri melalui diri kita. Kita itu menyegarkan orang lain saudara. Kita membangkitkan mereka. Yang tadinya mereka gak punya pengharapan. Seperti saya bilang kemarin. Bayangkan kita seperti sergap gembala kita dulu. Iya. Kejadiannya soalnya refleks. Gak sempat kami pikir gitu. Ketika Pak Tuin bilang sama saya gitu. Lagi sakit gitu. Langsung ketika dia bilang kayak gitu. Cobalah abang kesana nanti ajak Mbak Yayu gitu. Langsung saya bilang. Dari siapa? Langsung saya telepon. Mbaknya Mama Kay gitu. Langsung diangkat, langsung oke. Langsung gak bisa ini. Tapi rembetannya kemana-mana sudah lihat. Itulah Tuhan saudara. Kita diajar saudara. Saya gak tahu ya. Tuhan itu kita kan gak pernah berjumpa saudara dengan yang ngajarin, yang timnya orang yang menyampaikan firman ini gitu. Gak pernah loh kita jumpa. Bahkan ketika mereka kejar-kejar saya, yang dari Malaysia dari mana kejar-kejar saya ketawa aja saudara. Mereka mau pertemukan saya dengan tim senior mereka, saya ketawa aja. Yang lain ada yang sempat masuk ketika saya bilang, udah gak usah gitu. Tapi sampai hari ini saudara, saya benar-benar melihat Tuhan itu sendiri ngajari kita. Tuhan itu sendiri hadir di antara kita saudara. Ketika kita melihat perjalanan kita gitu ya. Ketika saya melihat wajah-wajah orang gitu ya. Jangankan saudara orang tua. Jangankan orang dewasa. Anak kecil aja saudara. Bayangkan siapa yang bangunin dia. Orang masih baru tidur kok katanya saya. Makanya saya gak berani bangunin saudara. Saya dalam hati gitu. Aduh. Udah tidur. Saya salah terlalu lama tadi saya di sana gitu. Tuhan tahu kan hati kita. Berarti Tuhan yang bangunin kan. Sampai segitunya Tuhan perhatikan. Sampai segitunya Tuhan tunjukkan sama kita. Anak kecil aja. Apalagi yang mau kita bilang saudara. Saudara. Seperti dikatakan tadi saudara. Proses yang kita alami. Itu yang penting. Bukan goal kita. Tuhan dulu kerajaan 1000 tahun. Bukan. Memang iya. Kita akan sampai di situ nanti. Tapi ternyata dalam perjalanan kita. Sama seperti Simeon. Dia gak perlu menunggu Yesus memulai pelayanannya dia menjadi dewasa. Waktu masih bayi aja.
Simeon sudah bisa melihat Mesias. Kan masih 30 tahun kemudian. Sama dengan kita sekarang. Kita gak perlu menunggu nanti kita mencapai kerajaan 1000 tahun. Langit baru, bumi baru. Saat ini bukankah kita sudah melihat langit baru, bumi baru? Seperti yang Tuhan tunjukkan, seperti inilah nanti kehidupan. Seperti inilah kehidupan yang kurancangkan, di mana semua orang hidup. Tidak ada lagi hidup untuk diri sendiri. Semua pengen melayani yang lain. Semua pengen lebih rendah daripada yang lain. Semua dengan sukacita. Tidak perlu merasa terganggu ketika dia mungkin sebagai seorang manajer di perusahaan gitu. Dia tidak perlu merasa risih ketika dia harus menjadi pelayan gitu. Melayani orang lain mungkin melayani anak buahnya mungkin yang punya masalah mungkin gitu. Gak perlu kita merasa merasa risih gitu ya. Ketika kita harus mendengarkan keluh kesah orang gitu. Gak perlu kita merasa terburu, oh aku gak punya waktu untuk bicara dengan anak kecil, mana ngerti dia perkataanku. Justru Tuhan bilang, justru ketika anak-anak kecil dilarang datang kepada dia, justru dia mengangkat anak kecil itu. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia punya waktu. Dia punya kesabaran mengangkat mereka, mengelus kepalanya. Saya masih sempat nemani nonton gitu ya. Adik mau nonton gitu. Saya temani nonton. Apa yang ditontonnya gitu. Dia bilang, oh cari di sini Pak Tua katanya gitu. Cari, saya cariin gitu. Di sini ditunjukin dia. Tekan yang ini katanya. Saya tekan yang lain. Mungkin dia bilang, Pak Tua ini gak ngerti. Udah ditunjukin yang ini. Ternyata betul yang ditunjukin dia terus tekan yang itu gitu. Saya lihat dia, saya kasih dia mouse-nya gitu. Dah, mau cari. Ternyata benar gitu. Saya lihat lah filmnya gitu. Saya lihat filmnya itu saudara. Kalau dilihat dari segi filmnya itu apa ya? Animasinya itu gimana gitu, kayak gambar aja gitu ya. Tapi saudara, saya lihat penontonnya banyak sekali saudara. Dan saya lihat dia serius sekali. Padahal itu saudara, lihat filmnya. Aduh, gimana kayak gini ya. Saya ikutin dia nonton saudara. Saudara, apa ya? Tuhan yang nyata itu di antara kita itu saudara. Ketika kita mau melakukan hal-hal sederhana. Ketika dia bilang jangan kamu khawatir. Jangan bantah saudara. Jagalah hatimu untuk tidak khawatir. Beneran. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatimu. Kehidupan itu mengalir. Mengalir ke semuanya. Ketika ada yang paling jahat di hadapanmu, Tuhan akan singkapkan keadaannya. Jadi kemarin Pak Tuin cerita gitu ya. Di ininya gitu ya. Ketika disingkapkan kayak gitu. Ketika di cross check. Loh kenapa kamu gak cerita? Ya gimana aku mau cerita? Tapi saudara tidak ada yang kebetulan. Semua disingkapkan saudara. Iya. Bahkan apapun yang terjadi di dunia ini. Engkau bisa handle
Maksudnya begini, Tuhan handle hanya melalui perkataan mulutmu yang sederhana. Ketika saya ingat berkali-kali saya bilang, dia pikir dia bisa. Ketika dia sudah kayaknya merajalela, dia pikir dia bisa. Itu saya spontan aja ngomong kayak gitu. Hari berikutnya, pam gitu. Iya. Siapalah kita? Kita ini entah kalau dibandingkan dengan alam semesta ini, kita entah di bagian ujung mana kita kan? Tapi ketika kita punya iman sederhana, Tuhan ada di mulut kita. Tak ada tempat tersembunyi di seluruh dunia ini yang bisa sembunyi dari kita. Artinya dari Tuhan. Iya. Dan Tuhan tunjukkan pekerjaannya kepada kita. Dia dengan senang hati menunjukkan. Kamu lihat apa yang kamu katakan tadi? Memang kamu yang mengatakan. Tapi sebetulnya bukan kamu. Karena yang bisa memerintah dunia ini adalah aku. Tapi karena kamu mau taat. Kamu mau menjadi bodoh. Tadinya kamu pikir, enggak mungkin. Tapi kamu belajar taat. Kamu belajar terus memperkatakan bahwa kamu adalah milikku. Kamu terus berani mengatakan, engkau satu dengan aku. Aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Itu firman, anakku. Itu firman. Dan aku menunjukkan kepadamu hal-hal yang lebih besar dari itu. Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Tuhan Yesus katakan, saudara. Dan kalau Tuhan tunjukkan itu kepada kita, saudara. Siapa kita? Tetaplah menjadi manusia. Tuhan adalah Tuhan yang harus dihormati. Kalau engkau manusia, jangan mencari penghormatan. Jangan cari pujian dari orang. Jangan kejar pujian. Orang di dunia ini ingin menjadi kaya supaya apa? Supaya dipuji orang kan. Dia punya harta, dia punya baju yang lebih bagus. Supaya dipuji orang kan. Supaya ditanya orang kan, oh hebat ya. Kamu punya ini ya. Kamu punya itu ya. Jangan menjadi objek yang dibenci oleh Tuhan. Belajarlah menjadi manusia yang normal. Karena memang engkau diciptakan manusia. Kalau engkau manusia, engkau akan menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau jadi Tuhan, engkau akan disembah manusia. Di mana engkau akan jadi musuh Tuhan. Kalau Tuhan kita itu menjadi manusia, saudara. Bayangin. Dia mengambil tempat yang paling rendah. Harusnya apalagi kita. Tuhan aja mengambil tempat kita. Masa kan kita mau naik lagi ke tahtanya dia? Orang dia turun ke sini, kita naik ke sana. Kan itu iblis kan yang ingin buat tahta kan? Aku ingin buat tahta. Dan itulah pikiran orang yang ingin mengendalikan manusia ini, yang ingin merusak. Bahkan mereka itu sedang buat produksi pabrik manusia, bayangin. Iya. Nah ketika cerita ternyata saya nggak tahu benarnya, saya harus cross check saudara di PT yang ini yang baru di Infineon itu, yang kerja itu bukan lagi manusia, hanya beberapa orang saja. Sudah robot yang kerja.
Jadi yang dia bilang investasi dia bilang ini sebetulnya sudah disiapkan, bukan manusia yang kerja, robot-robot. Bahkan bagaimana ketika nanti produksi manusia massal itu, iya, manusia dibuat dengan ditanamkan DNA itu. Dibuat cloningnya, dan cloningnya itu ditambah lagi dengan yang lain. Mereka buat seperti yang mereka mau. Bukan robot lagi, saudara, manusia. Mereka mau buat seperti itu. Tapi tahukah saudara, itulah puncak di mana segera Tuhan hancurkan semua. Iya, mari kita lihat. Ketika saudara mendengarkan berita-berita seperti itu, perhatikan, jangan pernah takut. Oke? Pegang. Justru ketika engkau mendengarkan itu, masuk engkau ke tempat yang lebih dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hatimu. Pilih sikap seperti Daniel. Dia tidak pernah mengurangi jam sembayangnya. Kita gak perlu seperti itu, saudara. Kita harus masuk kamar kita. Enggak. Tenangkan hatimu. Oke, itu yang paling penting. Ketika engkau ada di tengah-tengah bicara seperti itu, ketika rasanya orang ceritakan itu, segera engkau ambil sikap gitu. Katakan firman. Katakan kalau Tuhan yang Maha Kuasa ada di sini. Kalau engkau percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa ada di hatimu, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu perisai kita. Jadi saudara, hidup kita itu peperangan setiap hari. Tapi perangannya kita itu bukan harus kita tangkis segala macam. Enggak. Jaga hatimu. Tunggu Tuhan supaya Tuhan berfirman. Izinkan Tuhan berkata-kata. Izinkan Tuhan berkata, tenanglah badai. Izinkan Tuhan berkata, kamu tidak bisa melakukan itu. Yang udah gak kabar, lihat. Jangan pernah mau diintimidasi. Oke, tenangkan hatimu. Jangan buat hatimu itu jadi gusar gitu. Ketika engkau mendengarkan ancaman, mendengarkan ini, tenangkan hatimu. Itulah peperangan yang sesungguhnya. Ketenangan hati. Jaga sukacitamu berlimpah-limpah. Jaga hidupmu berlimpah-limpah. Maka kita akan melihat pemerintahan Tuhan ditegakkan. Kerajaan Allah dibangun. Dan engkau ada di dalamnya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk persekutuan ini Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati.